Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1451 Kuali Pemusnah Dunia Naga Tirani Phoenix. Lin Yun dalam hati tersenyum ketika dia mendengar itu karena Lil Purple sendiri adalah seorang anak kecil. Kakak, keluar dan bermainlah denganku. Aku sudah melihatmu, dan kamu sangat cantik. Si gendut kecil itu berteriak dengan matanya yang bersinar terang, yang membuatnya terlihat sangat menggemaskan, ditemani dengan wajahnya yang gemuk. Ketika Lin Yun mendengar itu, dia terkejut bahwa roh dari monumen batu itu bisa melihat melalui kotak pedangnya. Apakah itu karena kekuatan monumen batu itu? Tapi tidak peduli bagaimana Stone mencoba memanggil, Lil Purple mengabaikannya. Lil Purple bertekad untuk tetap berada di dalam kotak pedang. Lin Yun tidak mengatakan sepatah kata pun tentang itu dan menatap Stone. Haruskah aku memanggilmu Stone? Ya, kamu bisa memanggilku Lil Stone. Mungkin karena keberadaan Lil Purple, Stone bersikap ramah pada Lin Yun. Tapi dia tidak bisa menahan perasaan kecewa ketika Lil Purple tidak keluar. Lil Stone, aku di sini untuk memahami monumen batu. Jadi apa maksudmu menyuruhku berhenti? Lin Yun tersenyum. Kau bisa memahami dari tempatmu berdiri dan mengirimkan potongan giok dari teknik kultivasi apapun yang kau rencanakan untuk dipahami ke tugu batu. Saya mengerti. Lin Yun mengulurkan tangan dan mengeluarkan slip giok dengan sutra pedang langit ilahi yang terekam. Wajah Lil Stone berubah saat slip giok hitam muncul, sutra pedang langit ilahi. Kalau begitu kamu harus mundur sedikit lagi. Meskipun Lin Yun tidak tahu mengapa Lil Stone mengatakan itu, dia mengikuti saran Lil Stone. Jadi dia mundur 3 langkah sebelum melambaikan tangannya, dan potongan giok di tangannya terbang ke arah tugu batu. Ketika slip giok bersentuhan dengan slip giok, warna monumen berubah dari merah, emas, dan biru. Sebelum menjadi hitam dan memancarkan cahaya hitam yang menakutkan. Aura yang dipancarkan dari monumen batu juga berubah ketika cahayanya berubah. Melihat ke arah tugu batu itu, Lin Yun menemukan sesuatu. Paman bela diri Daslight mengatakan sebelumnya bahwa salah satu dari 9 sutra pedang dapat memahami kitab pedang mendalam yang agung pada tingkat tertinggi. Ini berarti bahwa kitab pedang mendalam yang agung berisi semua sutra pedang, dan niat yang dilepaskan darinya akan berubah sesuai dengan slip giok yang berbeda. Jadi apakah itu berarti maksud dari sutra pedang langit ilahi itu berbahaya, karena Lil Stone menyuruhnya mundur sedikit lagi. Ketika Lin Yun merasa tidak yakin, gelombang niat pedang hitam menembus tubuhnya. Di bawah kekuatan erosif ini, Lin Yun terkejut menemukan bahwa tanda naga miliknya menjadi redup dan menunjukkan tanda-tanda terkikis, seperti bunga yang layu setelah kehilangan vitalitasnya. Ini adalah pemusnahan mutlak dari sutra pedang langit ilahi. Ini sangat aneh. Wajah Lin Yun berubah saat dia terus mundur. Kekuatan ini bisa mengikis energi astral dan artefak, serta rune naganya, yang sedikit terlalu menakutkan. Nah, itu saja, kata Lil Stone. Kau tidak bisa mundur terlalu jauh dan harus menahan energi bawah untuk menggenggam sutra pedang langit ilahi sebelum tubuhmu terkikis abis. Selama periode ini, kamu sendirian untuk melihat seberapa jauh kamu bisa melangkah. Kata-katanya membuat Lin Yun mengerutkan alisnya karena ini sedikit sulit. Tidak heran mengapa Chen Ling mengatakan bahwa bahkan murid alam nadi naga tidak akan mendapatkan keuntungan sebanyak di istana besar yang mendalam seperti sutra pedang lainnya. Dia memiliki fisik yang kuat, tapi itu hanya jika dibandingkan dengan mereka yang berkultivasi sama dengannya. Itu adalah cerita yang berbeda jika dia harus dibandingkan dengan para jenius alam nadi naga. Tapi keunggulan Lin Yun cukup jelas karena dia juga memiliki bibit bodi. Dengan pemahamannya yang menantang surga dan benih bodi, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk memahami sutra pedang langit ilahi. Kakak, apakah Anda yakin ingin mengembangkan sutra pedang langit ilahi? Jika saya ingat dengan benar, hanya sedikit orang yang bisa mencapai tahap pertama yang lebih besar di Istana Mendalam Agung. Sulit bahkan untuk mencapai penguasaan awal. Lil Stone memiliki hati yang baik saat dia melanjutkan, kamu bisa pergi lebih awal jika kamu tidak bisa bertahan nanti. Terima kasih, Lil Stone. Lin Yun tersenyum. Dia menyadari bahwa si gendut kecil ini sangat menggemaskan dan tidak terlihat seperti roh monumen batu. Dia segera menenangkan diri dan memegang biji bodi sebelum dia melangkah maju. Bahkan setelah melangkah 7 langkah, dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti.
Dia telah mendorong seni naga suci Azure hingga batasnya, dan dia bisa merasakan darahnya mendidih dengan auman naga yang bergema dari tubuhnya. Berdiri di depan monumen batu, Lin Yun seperti seekor naga saat dia memancarkan aura binatang buas dengan darahnya yang mendidih. Ketika dia berada kurang dari 10 meter dari monumen batu, Lin Yun akhirnya berhenti dan duduk dengan menyilangkan kakinya. Saat dia memejamkan mata, sebuah cahaya mulai bersinar dari potongan giok hitam yang menempel di monumen batu sebelum masuk ke dalam pikirannya. Itu adalah mantra dari Sutra Pedang Langit Ilahi yang sedang tertanam dalam pikirannya. Saat Lin Yun menarik napas dalam-dalam, biji bodi di tangannya bersinar, dan mantra samar-samar itu menjadi jelas di benaknya. Bersamaan dengan itu, energi astralnya yang tak terbatas mulai bersirkulasi sesuai dengan mantra tersebut. Cahaya hitam yang dipancarkan dari monumen batu itu adalah energi alam bawah yang diserap ke dalam tubuhnya. Ketika energi neter memasuki tubuhnya, energi itu segera mencoba mengikisnya, tetapi diblokir oleh vitalitas Lin Yun yang tak terbatas. Saat Lin Yun mengedarkan Sutra Pedang Langit Ilahi, dia secara paksa mengarahkan energi bawah ke samudra energi astral di istana ungu miliknya. Saat energi bawah sadar memasuki istana violetnya, kuali itu tiba-tiba memancarkan permusuhan yang hebat dan mulai mengeluarkan suara bergetar. Sebuah energi destruktif tirani mengalir keluar dari kuali dan bertabrakan dengan energi dasar. Ketika kedua energi itu bertabrakan di dalam tubuhnya, tubuh Lin Yun mulai bergetar. Ini membuat wajahnya perlahan-lahan menjadi pucat. Saat dia memuntahkan seteguk darah, aura hitam terus-menerus keluar dari pori-porinya. Energi bawah yang baru saja dia murnikan dikeluarkan dari tubuhnya oleh kuali. Bagaimana ini mungkin? Lil Stone berdiri di atas monumen batu dengan keterkejutan di wajahnya. Dia belum pernah melihat pemandangan ini sebelumnya, jadi itu di luar pemahamannya. Tapi ketika dia akan bergerak, sebuah suara bergema di sampingnya, "Jangan bergerak. Percayalah padanya." "Ah, kakak." Lil Stone menoleh dan melihat Lil Purple berdiri di sampingnya. Dia mengenakan gaun putih dengan tanda emas dan merah tua di dahinya, memberinya temperamen yang halus dan menawan. "Kakak, kau berbeda dariku." Lil Stone bingung saat menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan. Lil Purple bukanlah roh artefak. Atau, lebih tepatnya, dia bukan roh artefak yang lengkap. Aku adalah permaisuri pembantai surgawi tertinggi klan Phoenix dari 4 laut, 8 barens, 36 surga, dan 72 bumi. Bagaimana aku bisa sama denganmu? Lil Purple dengan acuh tak acuh menjawab. Wow. Lil Stone tertegun sebelum matanya memancarkan kekaguman. Tetapi ketika dia berbalik untuk melihat Lin Yun dan melihat bahwa energi bawah tanah dengan cepat mengikis tanda naga Lin Yun, Lil Stone berseru, "Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakak sepertinya tidak akan bisa menahannya lebih lama lagi." Saat energi bawah terus dilepaskan dari tubuh Lin Yun, dia tidak menerima manfaat apapun dan terus membayar harganya. Jika ini terus berlanjut, mustahil baginya untuk mempraktikkan Sutra Pedang Langit Ilahi. Percayalah padanya. Jalan ini adalah pilihannya sendiri. Lil Purple berkata dengan tenang. Tapi kekhawatiran yang terungkap dalam pupil matanya sudah mengkhianatinya. Dia tidak setenang yang terlihat. Saat itu, Master Pedang Ziyuan juga mengalami masa-masa sulit karena kuali, tapi dia akhirnya berhasil melewatinya. Jika tidak mungkin baginya untuk menggenggam seluruh pedang pemusnah dunia naga Phoenix. Lin Yun sangat marah saat ekspresinya berubah karena kuali itu mendorongnya. Dia pikir dia siapa? Bagaimana mungkin Lin Yun membiarkan jiwa kuali memprovokasi dia berkali-kali dan bahkan mencoba mengendalikannya? Sekarang, itu bahkan lebih jauh lagi dan mencoba mencegahnya berlatih Sutra Pedang Langit Ilahi tanpa mempedulikan hidup dan matinya. Sejak kapan dia menderita seperti ini sebelum dia mulai berkultivasi? Kamu sedang merayu kematian. Lin Yun dalam hati meraung dan naik ke udara. Dia segera melintasi jarak 10 meter antara dia dan monumen batu sebelum meletakkan tangannya di atasnya. Karena kuali itu ingin bermain dengannya, maka dia akan bermain dengan kuali itu. Bab 1452 Aku sudah lama mendengar tentangmu. Adegan ini terlalu gila, dan Lil Stone benar-benar tercengang. Sejak dia lahir, dia belum pernah melihat murid yang begitu putus asa mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyerap niat pedang dari monumen batu, terutama karena itu adalah Sutra Pedang Langit Ilahi. Saat rambut Lin Yun berkibar, wajahnya menjadi tegas. Satu tangan dia pegang di atas tugu batu dan tangan yang lain memegang biji bodi. Tubuhnya mulai bergetar dengan suara berderak yang keluar dari tulang-tulangnya.
Tapi dia tidak bisa diganggu untuk memikirkannya secara berlebihan sekarang karena dia sangat marah dengan kuali itu. Hari ini, dia bertekad untuk menekannya. Sudah lama sekali sejak dia begitu keras kepala untuk mencapai sesuatu. Waktu lainnya adalah ketika dia menyelamatkan Yue Weiwei kembali ke jalan surgawi. Meridian Lin Yun menunjukkan tanda-tanda erosi saat energi bawah dengan panik mengalir ke dalam tubuhnya. Ketika semua energi neter memasuki istana ungu melalui meridiannya, energi neter bertabrakan dengan kuali, dan aura hitam yang keluar dari tubuhnya menjadi lebih padat. Tabrakan kedua energi itu membuat Lin Yun kesakitan yang luar biasa saat rune naga di tubuhnya mulai hancur. Tidak butuh waktu lama sebelum fisiknya bersentuhan langsung dengan energi yang lebih rendah. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun menyalakan jimat suci api darah, memungkinkan rune naga mengalami kelahiran kembali. Melahap. Lin Yun meraung saat dia menggunakan kecepatan yang lebih cepat untuk melahap energi dasar dari monumen batu itu. Biji bodi yang dia pegang juga mulai bersinar dengan mantra suci yang bergema dan fenomena pohon bodi muncul di belakangnya sebelum mulai mekar. Lin Yun sangat kesakitan, tetapi kesadarannya sangat jernih, seolah-olah dia adalah seorang Buddha yang sedang bermeditasi. Semua bagian yang tidak jelas dari Sutra Pedang Langit Ilahi menjadi jelas saat Lin Yun mengedarkan Sutra Pedang Langit Ilahi dengan energi astralnya. Sementara Lin Yun mengedarkan Sutra Pedang Jagat Suci, kuali itu masih mengeluarkan energi dasar di dalam tubuhnya. Tapi energi neter yang mengalir ke dalam tubuhnya lebih dari apa yang bisa dikeluarkan oleh kuali, belum lagi ada persediaan energi neter yang tak ada habisnya. Lin Yun mengedarkan Sutra Pedang Langit Ilahi menggunakan kesempatan ini dan mencoba memadatkannya bersama. 1 jam kemudian, ketika api-api ilahi api darah padam, energi bawah mulai menyatu dan mengembun menjadi kuncup bunga. Saat mengalami proses kuncup, ia mulai menyerap aliran energi dasar yang tak ada habisnya. Kuali itu mengeluarkan suara gemuruh yang tidak diinginkan. Namun ketika kuncup bunga terbentuk, setengah dari kuali yang muncul dari lautan energi astral ditekan hingga hanya 1/4 kuali yang terlihat. Saya berhasil. Lin Yun bersukacita dengan kegembiraan di wajahnya. Dia akhirnya berhasil dalam tahap pertama Sutra Pedang Langit Ilahi. Dahinya dipenuhi dengan keringat saat rune naga yang retak mulai sembuh saat kuncup bunga terbentuk di istana ungu miliknya. Saat kuncup bunga melepaskan vitalitas, perlahan-lahan memulihkan vitalitas yang sebelumnya terkikis oleh energi dasar. Tapi ini belum berakhir. Wajah Lin Yun menjadi tegas. Karena dia sudah sampai sejauh ini, dia harus mencoba dan melihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Dia ingin menekan kuali itu sepenuhnya. Lagi pula, bagaimana mungkin dia membiarkan kuali itu bertindak merajalela di hadapannya? Kuali itu masih meronta-ronta, menyebabkan gelombang besar muncul di lautan energi astral. Namun, kuali itu ditakdirkan untuk tidak bisa melawan. 1 jam kemudian, semua orang yang berkultivasi di luar istana besar mendalam tiba-tiba merasakan niat pedang dingin yang mendekati mereka dan membuka mata mereka. Ketika sinar pedang menghilang dan mereka melihat orang yang datang, wajah semua orang berubah. Itu adalah Huang Fuyan. Selain itu, dia tidak sendirian. Dia membawa serta murid-murid dari penguasa Qing Qiao. Gelar Huang Fuyan sebagai Pangeran Yan bergema di seluruh sekte pedang. Paling tidak, setiap murid tahu tentang dia. Tapi ini mengejutkan semua orang sebelum mereka bertanya-tanya apakah Huang Fuyan ada di sini untuk Lin Yun. Kamu, kemarilah. Huang Fuyan meraih seseorang secara acak sebelum dia berteriak, apa kau melihat Lin Yun? Kakak senior Huang Fu, Lin Yun sudah masuk. Orang itu dengan tenang menjawab. Tapi dahinya berlumuran keringat saat Huang Fuyan menurunkannya. Di saat yang sama, ini menegaskan bahwa Huang Fuyan ada di sini untuk Lin Yun. Huang Fuyan dikenal memiliki temperamen yang berapi-api. Dia biasanya bertindak dengan arogansi dan tirani. Selain dari 9 orang lain yang berada di depannya di peringkat bumi, dia tidak yakin ada orang yang lebih baik darinya dan akan melawan siapapun yang tidak setuju dengannya. Inilah alasan mengapa semua orang di sini sedikit takut padanya. Ketika semua orang menyadari tujuan Huang Fuyan, ekspresi mereka menjadi aneh. Mereka tidak menyangka seseorang yang berada di 10 besar peringkat bumi akan benar-benar datang untuk Lin Yun, dan ada pertunjukan bagus yang menunggu mereka sekarang karena Lin Yun mungkin akan sedikit menderita di bawah Huang Fuyan. Lin Yun menjadi pusat perhatian, jadi seseorang tentu saja tidak akan senang dengan dia. Tapi mereka yang bisa memasuki peringkat bumi semuanya pintar, dan mereka tahu bahwa ketua sekte menyukai Lin Yun. Jadi jika mereka pergi mencarinya tanpa alasan yang sah, mereka akan mendapat masalah. Tapi tidak ada yang terkejut bahwa Huang Fuyan akan datang.
Selain gelarnya sebagai Pangeran Yan, dia terkenal tidak punya otak. Dia adalah orang barbar yang akan bergerak ketika dia tidak senang. Bahkan jika dia dihukum, dia akan melanjutkan tindakan barbarnya setelah hukumannya berakhir. Apa yang kalian coba lakukan? Chen Ling berdiri ketika dia melihat Huang Fuyan mendekati istana besar mendalam dengan sekelompok orang. Dia pertama kali bingung, tetapi wajahnya segera berubah ketika dia memikirkan sesuatu. 100.000 poin kontribusi mungkin merupakan jumlah yang sangat besar bagi orang lain, tetapi itu bukan apa-apa bagi Huang Fuyan. Dia bisa dengan mudah mengumpulkan cukup banyak selama dia membayar sejumlah harga. Jika dia ingat dengan benar, mereka yang berada di peringkat bumi telah memasuki istana besar yang mendalam sekali, dan memasuki untuk kedua kalinya adalah pemborosan yang jelas kecuali mereka mengalami hambatan. Jadi Chen Ling bertanya-tanya apakah Huang Fuyan ingin memasuki istana besar yang mendalam untuk menghajar Lin Yun. Sudut bibir Chen Ling bergerak-gerak ketika dia memikirkannya. Tidak ada yang mau membayar 100.000 poin kontribusi hanya untuk memukuli Lin Yun, tapi sulit untuk mengatakannya pada Huang Fuyan. Siapa kau yang mencampuri urusanku? Enyahlah. Huang Fuyan memelototi Chen Ling sebelum dia mengangkat tangannya dan mendorongnya menjauh, dan kekuatan luar biasa di belakang telapak tangannya dengan mudah membuat Chen Ling terbang. Haha, Huang Fuyan mencibir dan melangkah maju. Bagaimana mungkin dia bisa berhenti di sini karena Chen Ling? Butuh banyak usaha untuk mengumpulkan 100.000 poin kontribusi. Kudengar kau ingin mencoba masuk 10 besar di peringkat bumi. Kamu pasti bermimpi dengan kekuatan sekecil ini. Pergi dari hadapanku sekarang. Huang Fuyan mendengus. Wajah Chen Ling berubah sebelum dia mendengus. Huang Fuyan benar-benar kejam, tapi dia juga kuat. Telapak tangannya yang biasa setara dengan 40% dari kekuatan Chen Ling, membuktikan bahwa mereka yang berada di 10 besar di peringkat bumi bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Tapi tidak mungkin Chen Ling akan membiarkan Huang Fuyan memasuki istana besar yang mendalam dengan begitu mudah. Bagaimana jika tidak? Kata Chen Ling tepat ketika Huang Fuyan hendak melangkah maju. Jika Huang Fuyan masuk, menghajar Lin Yun bukanlah apa-apa. Tapi ini berarti Lin Yun akan menyia-nyiakan kesempatan untuk memahami sutra pedang langit ilahi, dan akan merepotkan jika sesuatu yang buruk terjadi. Apa yang kamu coba lakukan di sini? Senyuman muncul di bibir Huang Fuyan saat dia dengan dingin berkata, kamu ingin menghalangi jalanku. Haha, murid-murid dari puncak Sen Xiao semakin sombong. Apakah Anda pikir saya akan menganggap Anda tinggi setelah Anda mencapai alam inti Elysium Surgawi Bintang 3? Biar ku beritahu, kau bukan apa-apa. Lautan awan tak terbatas di belakang Huang Fuyan larut dan terbentuk menjadi aura pedang yang sangat besar. Ketika aura pedang Huang Fuyan dan Chen Ling berbenturan, Chen Ling terhuyung-huyung dan mundur beberapa langkah, darah menetes di bibirnya. Chen Ling menyipitkan matanya sambil mengertakkan gigi, transformasi awan. Mereka tidak berada di level yang sama ketika Huang Fuyan menggunakan sutra pedang langit biru. Saat lautan awan bergulung di belakang Huang Fuyan, dia mendorong telapak tangannya ke depan. Kau ingin melawanku? Pergilah dan kembangkan 6 bulan lagi. Tapi aku seharusnya sudah berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 4 saat itu. Jadi kamu masih belum ada apa-apanya di mataku. Aura pedang Chen Ling segera runtuh dan dia terlempar jauh. Huang Fuyan terlalu kuat, dan sutra pedang langit biru jauh lebih kuat daripada teknik bela diri roh hantu sekte lainnya. Mereka berdua mungkin berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 3, tapi mereka tidak berada di level yang sama. Tapi tepat ketika Chen Ling akan jatuh ke tanah, sesosok tubuh keluar dari istana besar mendalam dan melesat untuk membantu Chen Lin. Orang itu dengan mudah melambaikan tangannya untuk menghilangkan aura pedang yang tersisa di belakang telapak tangan Huang Fuyan. Ketika mereka berdua mendarat dengan kuat di tanah, Chen Ling bersukacita ketika dia melihat bahwa itu adalah Lin Yun. Tapi dia kemudian berseru, kakak senior Lin, kembalilah ke puncak Sen Xiao. Tempat ini tidak aman, dan Huang Fuyan ada di sini untukmu. Huang Fuyan, salah satu dari 10 besar di peringkat bumi. Lin Yun belum pernah melihat Huang Fuyan sebelumnya, tapi dia memiliki kesan tentang orang ini ketika dia melihat peringkat bumi. Pemakaman bunga, kamu di sini pada waktu yang tepat. Mata Huang Fuyan berbinar saat dia menatap Lin Yun dengan senyum ceria, kamu baru saja menyelamatkanku 100.000 poin kontribusi. Apakah kamu tertarik untuk bermain? Aku sudah lama mendengar tentang kamu. Bab 1453 Anda ingin berkelahi. Aku akan memberimu pertarungan. Huang Fuyan tersenyum sambil melayangkan tatapan arogan pada Lin Yun. Tapi Lin Yun hanya mengabaikannya karena tatapannya tertuju pada Chen Ling dengan alis berkerut.
Kau terluka? Tidak, aku baik-baik saja. Chen Ling tersenyum. Ketika Lin Yun memeriksa Chen Ling, energi astral yang melindungi Chen Ling hancur. Bahkan jika dia tidak mengalami patah tulang, masih ada beberapa retakan halus pada tulangnya. Belum lagi parahnya luka-lukanya, pelakunya benar-benar kejam. Ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Huang Fuyan tentang menyimpan 100.000 poin kontribusi, Lin Yun langsung mengetahuinya. Dia memandang Huang Fuyan dan bertanya, kamu ingin memasuki istana besar yang mendalam sebelumnya. Kamu tidak bodoh, Huang Fuyan tersenyum. Aku memang berencana untuk menemukanmu di istana besar. Tapi berkat adikmu ini, aku menghemat 100.000 poin kontribusi. Jadi, bagaimana menurutmu? Apa kau ingin bersenang-senang? Jangan bilang kau tidak punya keberanian. Wajah Lin Yun berubah ketika dia mendengar itu sebelum cahaya dingin melintas di pupil matanya. Dia tersenyum. Aku dikenal memiliki temperamen yang baik. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan seseorang yang berada di peringkat 10 besar peringkat bumi? Chen Ling, ayo pergi. Kamu ingin pergi? Kau pikir aku tidak ada? Hentikan dia. Wajah Huang Fuyan tenggelam. Dia menghabiskan begitu banyak waktu untuk mempersiapkan. Jadi bagaimana mungkin dia bisa membiarkan Lin Yun pergi begitu saja? Dia tidak ingin membiarkan Lin Yun pergi tanpa memberi pelajaran pada apa yang disebut murid sejati Tian Zihao ini. Detik berikutnya, dua orang murid yang berdiri di belakang Huang Fuyan menyerbu ke arah Lin Yun. Lin Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap dingin pada kedua murid itu. Lin Yun hanya melambaikan tangannya saat bunga hitam bermekaran di istana ungu miliknya. Sinar hitam menyapu kedua murid penguasa Qing Qiao, langsung mengikis energi astral yang menyelimuti mereka. Sebelum kedua murid itu bisa menanggapi, Lin Yun mengulurkan tangan dan mencengkeram pergelangan tangan mereka, memutar lengan mereka 360 derajat. Hal ini membuat kedua murid itu menjerit kesakitan. Tapi bukan itu saja, telapak tangan Lin Yun mendarat di atas tubuh mereka berdua. Saat kekuatannya menyapu dalam gelombang dan mendarat di dada mereka, Lin Yun dengan mudah menciptakan lubang di energi astral mereka. Mereka berdua terlempar terbang sambil memuntahkan seteguk darah. Saat mereka jatuh ke tanah, mereka mengerang kesakitan dengan wajah yang berubah. Pemandangan ini mengejutkan semua orang di sekitarnya, membuat mereka tercengang. Ini sedikit terlalu kejam. Meskipun Huang Fuyan telah menjadi tirani di dalam sekte dan tidak pernah bersikap lunak setiap kali dia memberi pelajaran pada seseorang, kebrutalannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lin Yun. Cara Lin Yun membuat mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka karena kedua orang murid itu terluka parah. Mereka berdua berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 2. Jadi adegan ini membuat semua orang bingung. Bibir beberapa murid penguasa Qing Qiao bergerak-gerak saat mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ketika tatapan mereka jatuh ke Lin Yun, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Ini karena Lin Yun telah mengeksekusi Sutra Pedang Langit Ilahi, dan ini sedikit terlalu sulit dipercaya. Bagaimanapun juga, Lin Yun baru saja keluar dari istana besar yang mendalam. Wajah Huang Fuyan tenggelam, dan dia berteriak, pemakaman bunga, sepertinya kamu benar-benar memiliki temperamen yang baik. Kamu pikir kamu siapa untuk mengajari murid-murid dari penguasa Qing Qiao-ku sebuah pelajaran? Raungannya bergemuruh seperti guntur, membuat wajah semua orang di sekitarnya berubah karena mereka bisa merasakan organ dalam mereka bergetar. Saat lautan awan tak terbatas terbentang di belakang Huang Fuyan, aura pedangnya mulai terakumulasi dan lautan awan berubah menjadi hitam dengan sinar pedang yang berkedip-kedip seperti kilat. Saat langit menjadi gelap, sinar pedang menjadi sangat menyilaukan, membuat banyak orang gemetar ketakutan. Ketika lautan awan, kilat, dan sinar pedang yang tak terbatas menyapu ke arah Lin Yun, semua orang di sekitarnya dengan cepat mundur. Ketika tatapan mereka jatuh ke Lin Yun, aura pedang mengelilinginya dengan kilat yang berderak. Aura pedang Huang Fuyan seperti tangan raksasa yang berusaha menghancurkan Lin Yun. Mereka langsung tahu bahwa Lin Yun sudah ditakdirkan karena Huang Fuyan sangat marah. Tapi tepat ketika aura pedang Huang Fuyan hendak menekan Lin Yun mengeluarkan raungan. Lautan awan terbelah dan sinar matahari bersinar sekali lagi. Kemudian, sekuntum bunga hitam perlahan mekar di belakang Lin Yun. Ketika kesembilan kelopak bunga itu terbuka, aura pedang Lin Yun mencapai puncaknya dan memenuhi setengah langit. Ini membuat semua orang tercengang, dan tidak satu pun dari mereka bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saat sekelilingnya terdiam, raungan acuh tak acuh Lin Yun bergema, kamu pikir kamu siapa yang menggertak murid-murid puncak langit surgaku? Itu adalah Sutra Pedang Langit Ilahi. Ya Tuhan!
Bunga Neter Kelopak 9, dia telah mencapai puncak tahap kedua dari Sutra Pedang Langit Ilahi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa mencapai itu? Itu adalah Sutra Pedang Langit Ilahi yang sedang kita bicarakan. Semua orang terkejut karena Lin Yun mencapai puncak tahap kedua dari Sutra Pedang Langit Ilahi. Menilai dari auranya, dia bisa mencapai tahap ketiga kapanpun dia mau. Tapi bagaimana ini mungkin? Semua orang hampir menjadi gila. Bukankah Lin Yun baru saja keluar dari istana besar yang mendalam? Bagaimana dia bisa mencapai hal itu? Tidak masuk akal sama sekali. Hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah Sekte Pedang, artinya ini terlalu gila. Hal ini juga menyebabkan kegemparan di antara para penonton di sekitarnya. Mereka semua terkejut saat mereka melihat Nether Flower hitam. Bahkan murid-murid penguasa King Qiao gagap saat mereka berbicara setelah melihat Nine Petaled Nether Flower. Semua orang terkejut setelah melihat Lin Yun mengeksekusi Sutra Pedang Langit Ilahi. Masih dalam lingkup penerimaan mereka jika Lin Yun telah mencapai tahap pertama yang lebih rendah. Tapi Lin Yun tidak hanya berhasil mengembangkan Sutra Pedang Langit Ilahi, dia bahkan mencapai tahap kedua yang paling tinggi. Sudah ratusan tahun sejak seseorang mencapai hal seperti ini. Jika itu di alam inti Elysium, sudah 500 tahun sejak seseorang berhasil mencapainya. Wajah Huang Fuyan berubah. Dia secara alami paling terkejut di antara semua orang di sana. Aku tidak bisa memberi pelajaran pada murid-murid dari penguasa King Qiao. Cahaya dingin melintas di pupil mata Lin Yun, dan dia melanjutkan, kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda juga. Huang Fuyan, tidak sembarang orang bisa menggertak murid-murid dari puncak Shen Xiao. Kata-kata Lin Yun menyebabkan gelombang keterkejutan lain saat semua orang menatapnya dengan tatapan yang rumit. Apakah Lin Yun berencana untuk menonjol atas nama puncak Shen Xiao? Selama ini, puncak Shen Xiao tidak memiliki rasa eksistensi di antara 7 puncak. Inilah sebabnya mengapa tidak ada yang berpikir bahwa tidak pantas bagi Huang Fuyan untuk mengajari Lin Yun pelajaran, dan tidak ada yang akan peduli tentang hal itu setelah memberinya waktu. Tidak ada yang akan peduli dengan pikiran Chen Ling karena dia hanya seorang murid dari puncak Shen Xiao. Lagi pula, puncak Shen Xiao tidak memiliki murid di peringkat bumi dan surga. Jadi bagaimana jika saya menggertak mereka? Kejarlah aku jika kau punya nyali. Aku hanya bertanya apakah kamu berani bermain-main denganku tanpa memanggil rasi bintang. Huang Fuyan dengan dingin berkata. Apakah kamu bahkan layak bermain denganku? Lin Yun mengejek. Saat kemarahan berkobar di hati Huang Fuyan, dia berkata, kupikir kau rendah hati. Tapi ternyata kamu benar-benar sombong. Pemakaman bunga, sungguh mengesankan. Hari ini, aku akan memberitahumu posisi puncak Shen Xiao di Sekte Pedang. Huang Fuyan terbang dengan amarah dan menerjang dengan aura pedang tak terbatas yang menyelimutinya. Tapi Lin Yun meraih Chen Ling dan mulai menghindari serangan Huang Fuyan, menolak untuk melawannya secara langsung. Ketika keduanya bertarung, Huang Fuyan hendak bergerak beberapa kali, tetapi Lin Yun menghindari konfrontasi langsung, membuat Huang Fuyan marah. Lin Yun, hanya itu yang kau punya. Huang Fuyan mengamuk. Sutra Pedang Langit Ilahi milikmu sudah berada di puncak tahap kedua. Kau tidak berani melawanku. Atau kamu tidak mampu menanggung kekalahan. Aku bisa melawanmu. Tapi jika kau kalah, kau harus menyerahkan 100.000 poin kontribusi, jawab Lin Yun. Huang Fuyan tertegun sebelum dia menyeringai, nafsu makanmu cukup besar. Aku hanya takut kamu tidak bisa mengambil semuanya. Aku bisa menjanjikanmu, tapi kamu harus menyerahkan statusmu sebagai murid sejati Tian Zihao jika kamu kalah. Apakah kamu berani mengambil taruhannya? Nafas semua orang di sekitarnya menjadi berat saat mendengar itu. Seperti yang mereka duga, Huang Fuyan datang untuk mendapatkan status murid sejati Tian Zihao. Sepertinya 10 besar peringkat bumi tidak senang dengan Lin Yun yang menjadi murid sejati Tian Zihao. Tapi taruhan dari pertaruhan ini terlalu besar. 100.000 poin kontribusi memang bagus, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan status sebagai murid sejati Tian Zihao. Jika Lin Yun tidak bodoh, dia tidak akan menyetujui taruhan Huang Fuyan, bukan? Kakak senior, jangan terima taruhannya. Kata Chen Ling dengan wajahnya berubah. Kedengarannya bagus. Aku bisa melepaskan status sebagai murid sejati Tian Zihao jika aku kalah karena aku tidak pantas mendapatkannya jika kalah dari orang sepertimu. Lin Yun sedang menunggu Huang Fuyan untuk mengambil taruhan. Begitu dia menerimanya, bagaimana dia bisa menolaknya? Mereka yang berada di 10 besar tidak memandangnya sebelah mata, tapi dia juga tidak memandangnya sebelah mata. Dia membantai jalan dari alam Xuan Huang ke alam Kunlun, dan dia tidak pernah takut pada siapapun.
Karena Huang Fuyan ingin bertarung, saya akan memberinya pertarungan. N. Bab 1454 Telapak Tang. Sementara Huang Fuyan dan Lin Yun mengalami kebuntuan di depan istana besar yang dalam, sesosok tubuh melesat melintasi lapangan kolam suci di puncak Scarlet Firmament dan mendarat di depan istana indah yang paling dekat dengan kolam suci. Di puncak istana ada seorang wanita cantik yang sedang berkultivasi. Matanya bersinar dengan ketidakbahagiaan ketika dia merasakan orang yang datang. Dia adalah Mu Suekin, dan hanya Mu Qingqing yang berani mengganggu selama kultivasinya. Sambil mengerutkan alisnya, dia berkata, "Qingqing, ini adalah kedua kalinya kamu menggangguku." Dia telah mengasingkan diri selama sebulan terakhir untuk mencoba mencapai tahap ke-7 dalam Sutra Pedang Scarlet Firmament, tetapi dia tidak terlalu berhasil. Beri aku alasan yang bagus, atau aku akan memberimu pelajaran kali ini. Apa kamu tidak tahu sopan santun? Mu Suekin dengan tegas berkata, "Kakak, aku benar-benar punya sesuatu yang penting. Bukankah kau memintaku untuk memperhatikan Lin Yun?" Mu Qingqing tersenyum. "Aku tidak mengatakan itu. Aku memintamu untuk mencoba dan menariknya ke puncak Scarlet Firmament. Kapan aku menyuruhmu untuk memperhatikannya?" Mu Suekin tanpa daya berkata, "Oh, maafkan aku tentang itu. Aku akan pergi." Mu Qingqing berkata dengan ekspresi sedih. Ketika Mu Suekin menatap Mu Qingqing, dia merasakan sakit kepala dan bisa merasakan darahnya mendidih. "Katakan apa yang kamu inginkan sebelum kamu pergi." Mu Qingqing segera tersenyum ketika mendengar itu dan menjawab, "Kakak, sepertinya kamu cukup peduli padanya. Ini berbeda dengan apa yang kamu katakan sebelumnya." Tetapi Mu Suekin tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menatap Mu Qingqing dengan dingin. Ini membuat Mu Qingqing menjulurkan lidahnya sebelum dia tersenyum. "Baiklah, baiklah. Kakak perempuan, kamu benar-benar tepat kali ini." Ketika Lin Yun menjadi murid langsung dari surga, dia menjadi sasaran semua orang. Lin Yun dan Huang Fuyan akan bertarung di depan istana besar yang mendalam. Huang Fuyan, Pangeran Yan itu. Mu Suekin merenung sejenak sebelum dia melanjutkan, "Aku tidak terkejut. Ini hanya masalah waktu saja. Kamu sepertinya tidak mengkhawatirkannya." Mu Qingqing terkejut ketika dia melihat betapa tenangnya Mu Suekin. Itu pasti akan terjadi dengan dia berdiri di pusat perhatian. Tidak masalah jika dia dipukuli. Dia bisa menghajar Huang Fuyan di masa depan, jawab Mu Suekin. Tidak mungkin untuk menghindari pertarungan di Sekte Pedang. Tapi tidak peduli seberapa sombongnya Huang Fuyan, dia tidak akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Perkelahian tidak dilarang di Sekte, tetapi ada 3 pantangan, Anda tidak diizinkan untuk menyakiti nyawa murid lain, Anda tidak diizinkan untuk melumpuhkan murid lain, dan Anda tidak diizinkan untuk melancarkan serangan diam-diam pada murid lain. Selain itu, masih banyak peraturan lainnya. Jika Anda tidak senang, Anda bisa bertarung dengan pihak lain. Kakak, kau benar-benar naif. Mereka serius kali ini. Jika Lin Yun kalah, dia akan melupakan identitasnya sebagai murid langsung dari surga, dan semua orang gempar di dekat istana besar yang mendalam. Bahkan berbagai puncak pun khawatir. Mu Qingqing dengan sungguh-sungguh menjawab. Wajah Mu Suekin akhirnya berubah ketika dia mendengar itu karena itu terlalu serius. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, apakah dia gila? Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Bagaimana jika dia memiliki bunga neter kelopak 9 dari Sutra Pedang Langit Ilahi, membawa Sutra Pedang Langit Ilahi ke puncak tahap kedua? Mu Qingqing menjawab, itu tidak mungkin. Mu Suekin berdiri, akhirnya tidak dapat mempertahankan ketenangannya lebih lama lagi. Kakak, kamu membuatku takut. Mu Qingqing dikejutkan oleh tindakan tiba-tiba Mu Suekin. Tapi Mu Suekin mengabaikannya dan mulai berjalan-jalan. Sutra Pedang Jagat Merahnya telah dipukul pada tahap ke-6 untuk waktu yang lama, jadi dia tidak dapat mempertahankan ketenangannya ketika memikirkan kemungkinan bahwa Lin Yun mungkin telah mencapai puncak tahap kedua dalam Sutra Pedang Jagat Suci. Dia melayang ke langit tanpa ragu-ragu, menuju ke istana besar yang mendalam. Karena dia tidak bisa mengetahuinya, dia hanya perlu melihat sendiri dan melihat apakah itu benar. Di alun-alun di depan istana besar yang mendalam, tidak ada seorang pun di sekitarnya selain Lin Yun dan Huang Fuyan. Tatapan semua orang di sekitarnya tertuju pada Lin Yun dengan ketidakpercayaan, mereka tidak percaya bahwa dia benar-benar menyetujuinya. Jika Lin Yun kalah dalam pertarungan, dia harus melepaskan statusnya sebagai murid langsung dari surga. Aku terkesan dengan keberanianmu. Tapi dengan segala hormat, kamu mungkin memiliki potensi yang tidak terbatas, tapi kamu tidak layak menjadi murid sejati Tian Zihao sekarang. Setidaknya, Anda masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan saya.
Huang Fuyan terdengar sombong dalam nadanya. Dia terkejut bahwa Lin Yun menyetujuinya, tapi itu saja. Dalam pandangannya, Lin Yun tidak layak menjadi murid sejati Tian Zihao, setidaknya tidak untuk saat ini. Kalau begitu, kenapa kamu tidak datang dan membuktikannya? Lin Yun menatap Huang Fuyan dengan senyum ceria. Tatapannya dipenuhi dengan provokasi saat rambutnya berkibar tertiup angin. Dia tahu bahwa Huang Fuyan bukan satu-satunya yang berpikiran seperti itu di dalam sekte pedang. Karena itu masalahnya, dia akan menutup mulut semua orang hari ini. Jangan menyesal, kalau begitu. Tatapan Huang Fuyan dingin saat kemarahan berkobar di pupil matanya. Dia tidak senang dengan tatapan Lin Yun, dia tidak tahu bagaimana cara untuk tetap rendah hati. Dia baru saja bergabung dengan sekte pedang tapi sudah sombong. Inilah mengapa Huang Fuyan ingin menghajar Lin Yun. Huang Fuyan menerjang dengan sinar pedang yang menakutkan yang terpancar dari dirinya, memiliki temperamen halus seperti awan dan megahnya lautan. Dua aura pedang yang kontradiktif menyatu dengan sempurna, dikombinasikan dengan aura alam inti Elysium surgawi bintang 3. Ini membawa aura pedangnya ke ketinggian yang menakutkan. Tapi Lin Yun hanya mencibir dan tanpa rasa takut menerjang maju, mengeksekusi sutra pedang langit ilahi. Ketika mereka bertabrakan di alun-alun di depan istana besar, mereka melancarkan serangan ganas terhadap satu sama lain. Getaran pedang bergema, dan Huang Fuyan akhirnya mengukur kekuatan Lin Yun setelah 10 jurus ganjil. Lin Yun berbakat, memiliki niat pedang yang kuat, dan sutra pedang langit ilahi itu kuat, tapi dia hanya mencapai puncak tahap kedua dengannya. Sementara itu, dia telah lama mencapai puncak tahap ketiga dari sutra pedang langit biru. Yang terpenting, kultivasinya tidak ada artinya di mata Huang Fuyan. Karena itu masalahnya, dia akan menunjukkan pada Lin Yun kekuatan alam inti Elysium surgawi bintang 3. Dia tidak lagi menahan diri dan mengedarkan seluruh kultivasinya. Saat sinar pedang bersinar darinya, auranya mulai meningkat dengan ganas, dan auranya benar-benar menekan Lin Yun dalam sekejap mata. Dengan cibiran, aura pedang Huang Fuyan menyatu di telapak tangannya dan terbentuk menjadi pusaran yang bermanifestasi dengan awan. Sebelum dia melepaskan serangannya, pusaran itu telah meninggalkan retakan di sekelilingnya dengan kilatan petir hitam berkedip-kedip. Ini adalah akhirnya, Lin Yun. Huang Fuyan melepaskan serangannya, dengan mudah menghancurkan aura pedang Lin Yun. Ini membuat wajah semua orang berubah. Kemudian lagi, mereka tidak terkejut karena Lin Yun hanya berada di alam inti Elysium surgawi bintang 1, dan mereka tidak mengira dia bisa bersaing dengan Huang Fuyan, yang berada di alam inti Elysium surgawi bintang 3. Itu sesuai dengan harapan mereka bahwa Huang Fuyan akan unggul dalam pertempuran saat dia melepaskan semua kultivasinya. Tetapi bahkan ketika serangan Huang Fuyan turun ke arahnya, Lin Yun tidak memiliki kepanikan di wajahnya dan mendongak sambil tersenyum. Senyuman iblis dan tanda ungu di dahinya membuatnya terlihat lebih mencolok. Saat dia mendongak, dia mendorong telapak tangannya keluar dan menghadapi telapak tangan Huang Fuyan secara langsung. Secara bersamaan, lautan energi astralnya mulai bergetar dan sebuah nether flower besar muncul di langit sebelum mulai berputar perlahan. Saat nether flower berputar, pakaian dan rambut Lin Yun mulai berkibar dan aura pedang di sekitarnya berkumpul kembali dan mulai membumbung tinggi ke langit. Bunga nether itu indah, tapi juga kesepian. Ketika bunga nether flower kelopak 9 mekar dan membuat sirkulasi penuh, rambut Lin Yun berkibar tertiup angin dan dia tersenyum, mendorong telapak tangannya ke telapak tangan Huang Fuyan. Dengan senyum iblis, kuali pemusnah dunia naga Phoenix perlahan-lahan naik dari lautan di bawah kendali nether flower di Istana Ungu. Saat itu muncul dari lautan, seluruh lautan mulai bergemuruh dengan ombak yang mengamuk. Mengeluarkan raungan, telapak tangan Lin Yun bertabrakan dengan telapak tangan Huang Fuyan, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar tanpa henti. Benturan langsung membuat Huang Fuyan memuntahkan seteguk darah sebelum dia jatuh ke tanah seperti layang-layang yang putus. Saat awan debu naik, retakan mulai menyebar di tanah saat Huang Fuyan turun. Hal ini langsung membuat para penonton tercengang saat mereka mengangkat kepala mereka untuk melihat Lin Yun, yang melayang di udara, bersinar terang. Lin Yun dari puncak Shen Xiao mencari pencerahan dari kakak senior. Raungan Lin Yun bergema di seluruh alun-alun di depan istana besar yang dalam. Dengan pemusnahan mutlak dari sutra pedang jagat suci, dia memegang naga Phoenix dengan telapak tangan bawahnya. Bab 1455 mulai hari ini dan semua orang terkejut dan tidak percaya bahwa Huang Fuyan dikirim terbang. Tidak ada yang menyangka bahwa Huang Fuyan, yang berada di alam inti Elysium surgawi bintang 3, akan kalah dalam konfrontasi frontal. Yang terpenting,
Lin Yun tidak membiarkan Huang Fuyan pergi begitu saja dan mengejarnya, ingin menghajar Huang Fuyan saat dia jatuh. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sekte pedang. Seseorang yang berada di 10 besar peringkat bumi berada pada posisi yang kurang menguntungkan melawan pendatang baru. Sebelum pertarungan, semua orang berpikir tentang seberapa parah Lin Yun akan dikalahkan. Bagaimanapun juga, Huang Fuyan jelas memiliki keunggulan, terlepas dari tingkat kultivasi atau tekniknya. Alun-alun di depan istana besar mendalam menjadi sunyi senyap, dan hanya suara Lin Yun yang terdengar. Saat dia turun, dia meninju Huang Fuyan, yang sedang berjuang untuk bangkit. Ini membuat Huang Fuyan terbang lagi dengan wajahnya menjadi pucat dan darah menetes dari sudut bibirnya. Rambutnya acak-acakan dan terlihat menyedihkan. Huang Fuyan harus mundur beberapa langkah setelah menerima pukulan Lin Yun sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Mengesankan. Benar-benar mengesankan. Huang Fuyan menyeka darah dari bibirnya, dan ekspresinya menjadi serius. Dia tidak lagi berani meremehkan Lin Yun karena kekuatan Lin Yun sudah melebihi imajinasinya. Lin Yun lebih kuat dari kultivasinya saat berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 1. Tapi permainan baru saja dimulai. Kita adalah pendekar pedang, dan secara alami kita harus menentukan pemenangnya dengan pedang kita. Tatapan Huang Fuyan menjadi tajam saat pedang suci yang diselimuti cahaya biru melesat keluar dari kotak pedang yang dia bawa di belakangnya. Ketika dia memegang pedang suci, rambutnya mulai berkibar dengan keras, dengan aura pedangnya meningkat dengan cepat. Saat lautan awan mulai bergemuruh, aura Huang Fuyan tiba-tiba mencapai tahap keempat dari Sutra Pedang Langit Biru. Tahap keempat. Jadi Huang Fuyan juga memiliki kartu truf. Dia benar-benar mencapai tahap keempat dalam Sutra Pedang Langit Biru. Ini pasti kartu truf yang dia rencanakan untuk disembunyikan sampai kompetisi 5 puncak. Bagaimana dia bisa dengan mudah dikalahkan ketika dia berada di peringkat 10 besar di peringkat bumi? 3 tahap pertama dari Sutra Pedang berbagai puncak dianggap sebagai tingkat pemula, dan setiap 3 tahap adalah rintangan. Mereka mungkin tidak dapat membuat terobosan bahkan jika mereka mencapai alam nadi naga. Tetapi jika mereka berhasil membuat terobosan, kekuatan mereka akan berubah. Sutra Pedang Langit Biru, awan bergemuruh dan guntur. Saat Huang Fuyan mendorong Sutra Pedang Langit Biru hingga batasnya, dia meraung dan hembusan angin serta gemuruh guntur mulai terjalin membentuk sebuah lukisan. Lukisan itu berisi hembusan angin dan guntur, memancarkan aura yang menakutkan. Aku akan mengalahkanmu hari ini. Huang Fuyan meraung di tengah-tengah seruan di sekitarnya saat dia menyerbu ke arah Lin Yun, dan serangannya di dalam hati membuat banyak orang khawatir. Kamu ingin bertanding pedang. Kamu hanya akan kalah dengan sangat telak. Lin Yun mengangkat alisnya dengan cahaya dingin berkedip melalui pupil matanya. Pedang pemakaman bunga terbang keluar dari kotak pedangnya saat dia mengulurkan tangan. Saat dia memegang pedangnya, sosoknya menjadi kabur di mata semua orang saat pemandangan aneh terjadi. Saat pedang pemakaman bunga berkedip, sekeliling Lin Yun menjadi hitam seperti tinta saat dia menggunakan pedangnya seperti kuas untuk mengeksekusi jurus pedang 9 pedang langit. Sebelum Huang Fuyan bisa menanggapi, Lin Yun berbalik dan menarik jurus kedua. Tidak peduli seberapa ganasnya serangan Huang Fuyan, Lin Yun dengan mudah menerima serangannya saat dia berjalan di tengah-tengah badai yang dahsyat. Saat Lin Yun mengayunkan pedangnya, setiap pukulan mengandung suasana yang tidak bisa dihancurkan saat sinar pedangnya meninggalkan sapuan kuas di udara. Tidak butuh waktu lama bagi lautan awan untuk terkoyak. Monster macam apa orang ini? Huang Fuyan membelalakkan matanya. Tingkat kultivasi dan tekniknya lebih tinggi, jadi Lin Yun seharusnya lebih rendah darinya dalam segala hal selain dari niat pedang langit. Tapi serangannya kewalahan oleh Lin Yun. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, teknik pedangnya dengan mudah diselesaikan oleh Lin Yun sebelum mengayunkan pedangnya sekali lagi untuk merobek-robek aura pedangnya. Ketika Lin Yun mengayunkan pedangnya lagi, sinar pedangnya yang seperti kuas langsung membuat Huang Fuyan merasa seperti jatuh ke dalam rawa. Bersamaan dengan tabrakan keras, pedang suci di tangan Huang Fuyan mulai bergetar. Dia bisa merasakan seluruh lengannya mati rasa, memaksanya untuk mundur beberapa langkah. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu. Mata Huang Fuyan menjadi merah saat dia menyerbu, mengayunkan pedangnya. Tapi serangannya sia-sia. Lin Yun dengan mudah menjatuhkan pedangnya dengan sebuah jentikan lembut. Sialan. Huang Fuyan meraung dan menyerang lagi. Saat dia mengerahkan segalanya ke dalam serangan ini, seluruh alun-alun mulai bergetar di bawah langkah kakinya. Saat dia hendak mendekati Lin Yun, aura pedangnya naik ke puncaknya. Sungguh usaha yang sia-sia.
Mata Lin Yun berkilat karena kesal saat dia mengedarkan aura pedang naga Phoenix di lautan energi astralnya. Saat dia melepaskan aura yang mendominasi, cahaya keemasan menyebar dari tubuh Lin Yun dan aura pedangnya berubah menjadi cahaya keemasan menyilaukan yang membumbung tinggi ke langit bersama dengan raungan naga. Ketika Lin Yun mengayunkan pedangnya, percikan api beterbangan, dan pedang suci Huang Fuyan terlempar. Hal ini membuat Huang Fuyan terkejut sebelum dia dengan cepat mundur dan mengambil pedangnya. Tapi saat dia meraihnya, suara berat bergema dari tubuh Lin Yun yang terdengar seperti lonceng. Menggunakan sutra pedang langit ilahi, Lin Yun mengendalikan bunga naga kelopak 9 untuk mengendalikan kuali pemusnah dunia naga di lautan energi astral. Saat riak menyebar di udara, Huang Fuyan terbang lagi. Ketika seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura penghancur dari kuali pemusnah dunia naga Phoenix, mata Lin Yun berubah menjadi emas dan merah dengan untaian pedang kuno yang meledak dari tubuhnya. Pergelangan tangannya bergetar, sebelum dia melepaskan 29 sinar pedang, langsung menyelesaikan jurus yang tersisa dari bentuk pedang surga. Pedang 9 pedang surga. Semangat bertarung melonjak di dalam hati Lin Yun saat sinar pedangnya terbentuk menjadi kata, surga, kuno dengan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan darinya. Saat setiap sinar pedang mendarat di Huang Fuyan, mereka memaksa Huang Fuyan untuk mundur satu langkah untuk setiap serangan. Ketika Huang Fuyan mendarat di tanah, kata kuno telah terbentuk dan aura pedang Huang Fuyan langsung runtuh. Ketika kata kuno itu turun, Huang Fuyan dipaksa berlutut dan dia memuntahkan seteguk darah sebelum pedangnya jatuh dari tangannya. Teknik pedang apa itu? Semua orang di sekitarnya terkejut ketika mereka melihat bagaimana Huang Fuyan ditekan oleh kata surga kuno itu. Mereka belum pernah melihat teknik pedang yang begitu aneh yang dihubungkan seperti susunan pedang. Ketika bunga bangkai kelopak 9 menghilang, warna mata Lin Yun kembali normal dan dia berjalan ke arah Huang Fuyan. Hal ini membuat Huang Fuyan ngeri saat dia mencoba untuk bangkit kembali, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Sambil menyarungkan pedangnya, Lin Yun melambaikan tangannya, dan kata, surga, kuno melepaskan sebuah riak, membuat Huang Fuyan terbang kembali sekali lagi. Ketika Huang Fuyan jatuh ke tanah lagi, Lin Yun menatapnya dan berkomentar, 10 besar peringkat bumi. Kamu tidak sehebat yang kubayangkan. Kata-katanya menyebabkan keributan di sekitarnya. Tampaknya Lin Yun juga tahu bahwa banyak orang di Sekte Pedang memiliki kebencian tentang dia menjadi murid sejati Tian Zihao, terutama 10 besar peringkat bumi. Tapi Lin Yun jelas bukan orang yang suka memaksa, dan dia tidak memiliki temperamen yang baik, tidak seperti yang dia klaim. Lin Yun, jangan terlalu sombong. Ini hanya pertempuran tanpa memanggil rasi bintang kita. Huang Fuyan mengertakkan gigi, dan wajahnya memerah. Dia tahu dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya di peringkat bumi setelah pertempuran ini. Dia datang ke sini dengan agresif untuk mencari Lin Yun, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mengalami kekalahan yang begitu tragis. Kamu hanya akan kalah lebih parah lagi jika kita memanggil rasi bintang kita. Lin Yun berkata dengan acuh tak acuh. Adapun kesombongan. Kalau begitu aku akan menunjukkan betapa sombongnya aku. Lin Yun tiba-tiba mengulurkan tangan, mengeksekusi cengkeraman naga biru untuk menarik Huang Fuyan sebelum yang terakhir bisa bereaksi. Tapi tepat ketika Huang Fuyan hendak meraih Lin Yun, dia menghantamkan telapak tangannya ke dada Huang Fuyan. Ini langsung mematahkan semua tulang rusuk Huang Fuyan, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Sebelum semua orang pulih dari keterkejutannya, Huang Fuyan kembali ke tempat semula. Namun, kali ini semua tulang rusuknya patah, jadi dia terbaring di tanah dengan wajah pucat karena rasa sakit. Kamu mematahkan tulang rusuk adik laki-lakiku, jadi aku mengembalikannya kepadamu 10 kali lipat. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada yang diizinkan untuk menggertak murid-murid puncak Shen Xiao saya, bahkan jika Anda adalah salah satu dari 10 besar di peringkat bumi. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi risiko Anda sendiri. Lin Yun berkata sambil melihat sekeliling. Bibir semua orang bergerak-gerak ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Lin Yun karena dia tidak bisa digambarkan sebagai orang yang sombong. Puncak Shen Xiao berada di peringkat terbawah kompetisi 5 puncak setiap tahun, dan mereka tidak memiliki siapapun di peringkat bumi dan surga. Mungkinkah Lin Yun ingin mengubah semua itu sendirian? Lin Yun. Chen Ling terkejut dengan apa yang dikatakan Lin Yun. Dia pasti akan menjadi pusat perhatian setelah mengalahkan Huang Fuyan, tapi hal pertama yang dia sebutkan adalah puncak Shen Xiao. Tapi yang membuat Chen Ling semakin tersentuh adalah Lin Yun membalas dendam atas namanya.
Huang Fuyan, ingatlah untuk menyerahkan 100.000 poin kontribusi kepada adik laki-lakiku, dan aku berterima kasih atas hadiah ini. Jika kau masih tidak yakin, kau bisa mencariku lagi di puncak Sen Xiao. Mungkin semua murid dari puncak Sen Xiao saya akan dapat memasuki istana besar yang mendalam sekaligus. Ayo pergi. Lin Yun tersenyum dan mendarat di samping Chen Ling. Chen Ling terkejut, mendengar bahwa Lin Yun ingin memberinya 100.000 poin kontribusi, yang akan memungkinkannya untuk memasuki istana besar yang mendalam. Tapi tak lama kemudian, kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di pupil matanya. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak terakhir kali dia merasakan darahnya mendidih setelah bergabung dengan Sekte Pedang selama bertahun-tahun, tapi dia tahu bahwa puncak Sen Xiao akan bangkit kali ini.